Karena diusir dari kontrakan, Bojong dan Jarot pun bingung. Mereka mengangkat tempat tidur ke sana kemari. Sampainya tiba di suatu rumah, rupanya rumah si Botak. Mereka pun diusir sama si Botak. Karena melihat Jarot dibelikan sepeda motor baru, Bojong pun merengek kepada orang tuanya untuk dibelikan motor baru hingga berakibat. Oh, kenapa, Jong? Aku bukan Bojong. Hah? Aku motor. Baiklah kalau begitu. Mereka pun melakukan adegan pengendaraan sepeda motor yang dilakukan oleh Jarot dan Bojong. Saat mereka melakukan adegan tak senonoh itu, Botak pun lewat yang mengira mereka adalah orang gila. Di siang hari yang tenang, ada seorang laki-laki mencurigakan ditumpukan barang bekas warga. Di saat yang sama, Jarot dan Botak pun lewat dan memergoki pria tersebut. Jarot pun berinisiatif memukuli pria tersebut. Saat dipukuli, ternyata itu adalah Bojong yang mencari anak kucingnya. Saat asik bermain pesawat-pesawatan, tanpa sengaja pesawat Bojong mengenai si Botak. Si Botak pun terasuki oleh siluman pesawat. Dia terbang ke sana kemari, berputar-putar. Dia terus berputar-putar tanpa arah. Dia pun tanpa lelah terbang ke sana kemari. Di tengah hari yang sangat terik, Bojong dan Jarot tidur di bawah matahari. Mereka pun kepanasan. Alhasil mereka pindah. Tahu-taunya mereka pindah ke bawah kolong tempat tidur. Wow, sungguh amazing teman-teman. Bojong sangat bahagia saat pulang dari rumah cemewewnya. Dia pun dikejutkan oleh penampakan hantu. Dia pun berusaha mengadu kepada Jarot. Mereka pun berencana untuk memukuli hantu tersebut. Sampainya di TKP, mereka berhasil memukuli dan ternyata itu adalah si Botak. Botak dan Jarot melakukan adegan perminuman dan membuang sampahnya sembarangan. Tiba-tiba Bojong pulang dan melihat ada tumpukan sampah yang sembarangan. Dia pun mengutipnya dan membuang mereka ternyata. Botak dan Jarot berjalan-jalan ke tepi pantai. Mereka penasaran, ada kapal apa di sana? Sambil melihat-lihat, mereka ternyata ada kapal bajak laut. Wah, seram sekali teman-teman. Kapal bajak lautnya pun menyamperi mereka. Mereka ketakutan dan kabur. Di suatu pagi, si Botak terbangun dari tidurnya. Dia pun berjalan-jalan ke tepi pantai. Wah, dia menemukan banyak tumpukan kerang. Dia pun sangat gembira menemukan banyak kerang yang cantik-cantik sekali. Dia pun terus mengumpulkan kerang-kerang tersebut. Tapi dia kelelahan. Dia pun kembali ke gubuknya. Wah, kasihan si Botak. Dia pun tidur. Si Bojong baru selesai mencuci baju. Tapi dia bingung, jemurannya nggak ada. Dia punya ide setelah melihat bapaknya. Pak, Bapak. Apa, Jong? Kata dokter, supaya Bapak lebih sehat, Bapak harus banyak berjemur. Karena Bapak sudah tua. Oke, ya. Yuk. Akhirnya dia pun membawa bapaknya ke halaman untuk dijemur. Nah, tangan bapaknya pun dibentangkan. Bojong pun mengambil pakaian yang akan dijemur. Jadinya mendapat dua keuntungan. Bapaknya sehat, jemurannya kering. Botak dan Bojong bangun kesiangan. Mereka bingung mau mengapai. Tiba-tiba Botak inisiatif untuk mengajak mancing. Si Botak pun mempersiapkan alat pancingnya. Mereka bergegas pergi. Saat mau pergi, mereka berjumpa dengan Jarot yang telah pulang dari mancing. Kan mau kemana? Hah? Mau mancing lah. Nggak tahu kalian udah jam berapa ini? Oh iya, udah mau maghrib ini ya. Karena sudah maghrib, mereka pun memutuskan untuk pulang dan tidur kembali hingga besok pagi. Curang kau ya? Kalian yang curang. Mana daging curang? Oh, curang. Now.
Ambil lagi satu. Panjang kali bang. Enggak, ini ujung-ujungnya dipegang. Ayo lagi tuh deh. Banting aku sih. Pegang gini, tangannya di bawah. Sakit itu deh. Enggak. Sakit tangannya. Tangannya aja gini. Gini aja. Kalau gini nggak apa-apa. Kalau itu bisa. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba tanpa rasa malu Bojong lewat di antara mereka berdua. Akhirnya Jarot dan Botak pun marah. Dia menanyakan apa. Karena kesal, Bojong pun diayun-ayun untuk dibuang. Ohoi, Jarot dan Botak sedang mencuri buah di rumah Bojong. Tiba-tiba Bojong keluar rumah dan memergoki mereka yang sedang mencuri. Bojong pun marah kepada mereka karena ketahuan. Jarot dan Botak pun meminta maaf kepada Bojong. Kalian yang gak pernah mencuri, tolong like dan subscribe ya. Botak melakukan adegan yang mencurigakan dengan KTP-nya. Tiba-tiba datang Jarot dengan Bojong yang curiga dengan kelakuan Botak. Botak pun mengatakan bahwasannya dia tidak melakukan apa-apa. Tapi nyatanya dia mengambil pinjaman untuk beli gorengan. Di hari yang cerah dengan angin yang sepoi-sepoi, Bojong tertidur pulas di luar. Datang Botak yang iseng. Dia pun mengageti Bojong. Bojong terkaget. Mereka pun tertawa bersama. Botak disuruh emak untuk ke kedai membeli telur. Tapi saat pergi, dia ditelepon. Seketika dia lupa, uangnya hilang. Dia terus mencari tapi tidak ketemu. Dia pun teringat sesuatu. Sepertinya uangnya jatuh. Namun saat Bojong keluar rumah, dia menemukan uang. Dia pun kegirangan. Karena curiga Bojong mengambil uangnya, Botak pun menanyakan uang tersebut. Tapi itu bukan uang si Botak. Dia pulang ke rumah untuk mengadu, tapi emaknya malah marah. Saat asik menyeruput kopi tubruknya yang banyak ampas, Jarot pun tanpa sadar meludah-ludah bubuk tersebut. Saking seringnya dia meludah ke kiri, tahu-tahunya bubuk tersebut sudah menumpuk di tangan Bojong. Bojong pun akhirnya marah kepada Jarot. Di pagi yang cerah, si Botak lagi asik mencabuti rumput depan rumahnya. Tiba-tiba datang Bojong yang usil mendorongnya. Botak pun terjatuh. Botak akhirnya marah kepada Bojong. Bojong pun lari ketakutan karena si Botak lagi marah kepadanya. Saat Bojong sedang menyapu halaman, tiba-tiba datang Jarot yang membawa sampah sambil berjoget-joget. Dia pun membuang sampahnya di depan Bojong. Bojong pun melemparnya. Lu kenal Veronica kok? Veronica yang Om Strom anak Nona Niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang tuko. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pun suami. Nak kasih kenal saya dan Veronica dulu. Dia pun mama suka laki-laki bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat. Bluetooth device has connected successfully. Iko Mama Maria kasih kursus lu pakai Strom.